Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semuanya? Sudah pada sarapan? Sampun. Alhamdulillah. Nanti bisa menyelesaikan tugas hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin? Anam. Oh ya, silakan. Oke. Untuk mengawali kegiatan di siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, itu presensi sudah saya share di grup ya. Nanti tolong diisi absensinya ya. Oke. Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masa pandemi seperti ini jangan lupa gunakan masker selalu, cuci tangan, hindari kerumunan, jangan lupa 5M-nya. Oke anak-anakku, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, saya akan mencoba mengingatkan kalian tentang materi sebelumnya. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Handphone. Kalau zaman sekarang tuh kita tanpa handphone sepertinya susah ya. Nah, pada handphone ini arus listrik yang mengalir itu apa ya? Ada yang tahu? DC searah. Pinter. Berarti masih ingat pelajaran kemarin ya? Termasuk listrik arus searah karena dapat disimpan dalam bentuk baterai atau diisi ulang. Selain handphone apa? Ada yang tahu? Aki Iya, itu juga diisi ulang ya. Dian, ini anak-anak ada 4 gambar. Bara akan merancang rangkaian yang dapat menyalakan sebuah lampu. Nah, kira-kira rangkaian manakah yang harus dipilih Bara antara 4 gambar ini? Gambar A, B, C, D. B, Gambar ada D. yang lain? D, Bu. D. D. Yang benar yang mana ini? Kalau gambar A, posisi baterai sudah benar belum? Sampun. Sampun. Saklarnya sudah tertutup. Terus sudah benar belum kabel-kabelnya ini? Belum, Bu, niku. Belum ya? Kalau gambar B, salah ya? Gambar C? Saklar. Saklarnya. Nah, kalau gambar D? Mun benar, Bu, niku. Iya, betul. Benar, Bu. Karena salah satu kabel dihubungkan pada dudukan positif lampu ya. Dan semua komponennya terhubung. Seperti yang sudah kemarin kita praktekkan melalui PET simulasi kemarin. Untuk kali ini, ketika kalian Mati. mematikan lampu di ruang tamu, apakah lampu kamar juga akan mati? Tidak. Biasanya rangkaian apa yang dipakai di rumah itu? Seri. Paralel. Seri apa paralel? Kebanyakan Paralel. apa? Paralel ya. Sekarang, ini ada 2 gambar. Y. Yang background biru ini dipasang seri apa paralel ini? Seri. Kalau yang background hijau? Paralel. Iya. Lampu pada rangkaian mana kira-kira yang lebih terang? Yang hijau. Hijau. Apa yang akan terjadi jika salah satu lampu pada masing-masing rangkaian dilepaskan dari rangkaiannya? Lebih terang. Di hari ini, kalian akan mencoba rangkaian seri dan paralel. Kalian bandingkan nyala lampunya. Benar tidak dengan jawaban yang kalian jawab ini tadi. Nah, pada pertemuan kali ini, kompetensi dasarnya adalah menerapkan listrik statis dan listrik dinamis untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya, melakukan percobaan terkait listrik statis dan dinamis. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui proses pembelajaran materi listrik arus arah menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan jujur dan kreatif dalam menerapkan rangkaian hambatan seri paralel sesuai dengan kajian teori dari berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan teliti dan kreatif, mampu bekerja sama, serta terampil dalam melakukan percobaan menggunakan aplikasi PET simulation, serta mengkomunikasikannya dalam presentasi. Hari ini nanti kalian praktikum menggunakan PET simulasi, kemudian nanti setelah kalian berdiskusi silahkan dipresentasikan. Teknik penilaiannya, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikapnya seperti biasanya saya akan mencatat dalam lembar observasi, kemudian pengetahuannya, nanti ada kuis menggunakan Google Form, saya share linknya di akhir pembelajaran, ada 10 soal pilihan ganda untuk mengecek seberapa jauh kemampuan kalian dalam menerima pelajaran hari ini. Kemudian penilaian keterampilannya dari kinerja, kerjasama kalian di kelompok nanti bagaimana, kemudian presentasi per kelompok. Nah anak-anakku, silakan kalian melihat video berikut ini ya. Ini ada papan yang sudah dirangkai, seri ya. Ini baterainya 1,5 volt dipasang. Kalian perhatikan nyala lampunya, saklarnya dinyalakan, nyala lampunya seperti itu ya. Kemudian berikutnya, ini rangkaian paralel ya. Dipasang baterainya sama seperti seri tadi. Nah, perhatikan nyalanya. Ada perbedaan tidak? Tidak.
Beda Ada. ya? Iya, ada perbedaan. Nih ya, dari tayangan video tersebut, mengapa lampu terang saat dipasang dengan rangkaian paralel dibanding dengan dipasang Seri. rangkaian seri? Itu nanti akan kalian jawab pada LKPD yang akan kalian kerjakan nanti, nggih. Ini pembagian kelompoknya. Sudah saya share di grup juga. Kelompok 1 ada Fatih, Faiz, tambah Fajar ya. Oke. Kelompok 2 ada Eksan, Hendri, Ninda. Eksan ada? Nggak ada, Bu. Belum ada. Hendri ada ya? Ninda ada ya? Kelompok 3 Trinor ada? Ada. Yusuf? Ada. Ridho? Nggak ada. Belum hadir. Belum. Kelompok 4 Anak? Ellen, Bu. Ada? Sigit? Belum, Bu. Oh ya. Amirul ada? Ada, Bu. Berarti komplit ya. Kelompok 1 juga sudah komplit. Kelompok 2 dan kelompok 3 ini yang belum komplit ya. Sambil menunggu yang ada dulu berdiskusi per kelompok. Nah ini LKPD sudah saya bagikan. Tolong diisi kelompok berapa? Anggotanya siapa? Nggih. Ya. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama merancang rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian yang kedua menjelaskan perbedaan ciri dari rangkaian seri dan paralel. Nah nanti silahkan kalian berdiskusi perbedaan ciri rangkaian seri dan paralel itu bagaimana. Nah silahkan buka browser ini ya. Kemudian klik alamat ini. Ada 2 kegiatan, kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nanti silahkan berkelompok dan mendiskusikan hasil LKPD-nya bagaimana. Ada Oke. pertanyaan nggak sampai sini? Cukup jelas apa masih ngambang? Sudah. Oke, kalau begitu ini saya stop share. Kemudian saya masukkan di breakout room ini ya. Saya akan join di room 1. Ada kesulitan tidak? Tidak. Nanti didiskusikan dengan teman-temannya, nggih. Nanti sambil saya WA, ada kesulitan apa tidak? Ya, Bu. Ya, saya coba ngecek kelompok yang lain dulu ya. Gimana Ninda, ada kesulitan enggak, Nak? Mboten, Bu. Dan sudah didiskusikan dengan teman-temannya? Ampun. Kalau ada kesulitan lewat WA enggak apa-apa ya. Nggih. Saya akan ngecek kelompok yang lain dulu, nggih. Nggih. Siang, Rinur dan Wahyu. Sudah selesai belum LKPD-nya? Diskusikan dengan temannya. Kemudian nanti kita kembali ke meeting. Oke. Saya ngecek kelompok yang lain dulu ya. Ya. Anam, Nggih, Bu. sudah berdiskusi dengan teman-temannya. Nggih. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Nggih. Kalau sudah selesai, kita kembali ke room utama lagi. Nggih, Bu. Oke. Nah, silakan berdiskusi. Saya tinggalkan roomnya ini. Nggih. Ya, sudah semua ya. Oke, kita masuk ke presentasi. Saya share screen lagi ya. Nah, ini. Siapa yang mau memulai dulu? Kelompok siapa? Sesuai urutan. Oke, kelompok 1 ya. Bahan diskusi nih, perhatikan nyala lampu dari rangkaian kegiatan 1. Kelompok 1, Fajar yang mewakili ya, silahkan bandingkan nyala lampu yang dihasilkan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Yang dari redup, yang paralel terang sekali. Berikan alasan mengapa demikian. Karena yang seri satu jalur, yang paralel bercabang-cabang. Itu alasannya ya di kelompok 1 ya. Oke, saya Ye. simpan ya alasannya ya. Sekarang bentuk rangkaiannya seperti apa? Bisa di share screen. Ya, bentar. Nanti yang lain juga seperti itu ya. Yang mau menyiapkan siapa, di share ya. Nah, seperti itu, Bu. Oke, gambarnya yang di kotak-kotak itu tidak digambar ya? Oh, cuman kayak gitu, satu jalur dan bercabang gitu. Oke. Oh ya, jika salah satu lampu dimatikan, Semua mati yang yang paralel, masih ada yang hijau. Nilai kuat arus ketika lampu menyala semua nilainya 0,30 ampere. Jadi yang paralel 2,70 ampere. Nilai kuat arus ketika salah satu lampu dimatikan yang seri 0,00 ampere, yang paralel 1,80 ampere. kalau 0 ampere berarti tidak ada arus yang mengalir ya? Iya, Di rangkaian yang minus-minus ke arah elektron itu juga ada ya? tidak ada. Kita beri applause untuk kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang dari kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Kula, Bu. Oke, siap ya. Yuk, Ninda. Langsung di share screen ya. Nggih. Niki pun dereng. Sampun. Nyala lampunya bagaimana? Seri redup, paralel terang. Gambarnya seperti itu ya. Nggih. Oke. Pun dereng, Bu. Pun di zoom coba. Jika salah satu lampu dimatikan bagaimana? Seri, bila satu lampu saja padam, rangkaian akan terbuka sehingga arus listrik tidak bisa mengalir sehingga semua lampu ikut padam. Yang paralel.
Jika salah satu lampu mati, lampu lain tetap menyala karena lampu lain masih terhubung sumber listrik. Nilai kuat arus ketika lampu menyala. 0,30 ampere. Seri Kalau yang paralel, 2,70 ampere. nilai kuat arus ketika salah satu lampu dimatikan. Seri 0, paralel 1,80. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus. Nah, sekarang ganti kelompok 3. Siapakah yang mau maju? Share screen ya sekalian. Iyalah, pinter sekali. Kenapa nyala lampu yang dihasilkan berbeda itu? Karena yang seri nggak dibagi-bagi. Apanya yang dibagi? Kok arusnya? Kalau yang paralel? Paralel di cabang-cabang. Itu alasan di kelompok 3, nggih. Lampu seri agak redup, paralel terang. Jika salah satu lampu dimatikan, semua lampu akan ikut mati. Yang seri paralel, maka lampu yang lainnya tetap hidup. Nilai kuat arus ketika lampu menyala semua 0,3 ampere. Yang paralel 2,7 ampere. Oke. Kuat arus ketika salah satu lampu dimatikan 0 ampere. Paralel 1,8 ampere. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan yang meriah. Sekarang kelompok terakhir, 6 ya. Silahkan di share screen. Oh, ya. Ini untuk gambar rangkaian Iya, seri Pak. sama paralelnya. Bagus sekali ya. Untuk yang hasil rangkaian seri, nyala lampunya agak redup, Bu. Yang paralel terang. Terus untuk yang ketiga, jika salah satu lampu dimatikan, untuk rangkaian seri mati sedanten, Bu, lampunya. Kalau untuk yang paralel, maka lampu yang lain tetap hidup. Terus? Untuk nilai kuat arus lampu menyala, semua yang rangkaian seri Sekali. 70 ampere. Untuk yang paralel 2,70 ampere. Nilai kuat arus ketika salah satu lampu dimatikan, yang seri 0 ampere, Bu. Yang paralel, 1,80 ampere. bandingkan nyala lampu yang dihasilkan. Yang seri satu jalur, Bu. Kalau paralel, Cabang-cabang. oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan. Ini kembali saya yang share screen ya. Saya akan menanggapi jawabannya anak-anakku semuanya. Rangkaian seri kan seperti ini ya. Benar tidak 3 lampu nggih? Hambatan yang disusun seri memiliki sifat yang pertama, arus yang mengalir melalui masing-masing hambatan sama besar. Jadi dalam rangkaian ini, tadi ada yang bilang satu jalur. Kalau salah satu mati, maka yang lain pun akan ikut mati. Iya. Nah, beda potensial total dari keseluruhan ini adalah jumlah dari beda potensial di masing-masing hambatan. Praktikum yang kalian lakukan pegangannya 9 volt. 9 volt itu adalah totalnya. Maka V1, V2, dan V3 di sini itu berarti masing-masing ini ada 3, 9 dibagi 3 karena hambatannya sama semua. Gitu ya. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Betul, Bu. Nah, sekarang beda potensial masing-masing hambatan itu berbanding lurus dengan besar masing-masing hambatan. Kalau beda potensialnya kecil, berarti hambatannya kecil gitu ya. Kalau hambatannya besar, beda potensialnya juga besar seperti itu. Kemudian hambatan total itu sama dengan jumlah dari hambatan masing-masing yang ada di sini. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya. Oke, sekarang rangkaian paralel yang kalian gambarkan seperti ini. Sifat rangkaian paralel adalah beda potensial pada ujung-ujung hambatan itu sama besar. Artinya yang ada di R1, R2, R3 bernilai sama. Nilainya berapa? 9 volt juga. Makanya nyala lampunya bagaimana? Terang paralel. Sedangkan untuk yang seri itu tadi beda potensialnya terbagi-bagi tadi itu. Jadi yang terbagi-bagi adalah beda potensi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Masih bingung? Seperti itu nggih. Nah, sekarang arus total yang mengalir itu sama dengan jumlah dari arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Jadi arusnya ini I. Di sini ada I ya. Ini kan masuk di percabangan, ini akan terbagi-bagi arusnya. Dibagi 3, 2,7 dibagi 3. Ini 0,9, di sini 0,9, di sini 0,9. Dibagi 3 karena ada 3 cabang. Keluar ke sini menjadi 2,7. Terus arus pada masing-masing hambatan itu berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Terus nilai hambatan pengganti lebih kecil dibandingkan nilai hambatan paling kecil yang ada di paralel. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham? Insya Allah. Ini. Paham. Jangan lupa kerjakan kuis yang sudah saya share link di grup WhatsApp. Dikerjakan ya. Nah, materi berikutnya akan membahas tentang sumber arus listrik searah karena modelnya PJBL proyek. Nah, ini kalian akan membuat proyeknya, kemudian nanti dipresentasikan per kelompok, nggih.
Tadi kita buka dengan membaca doa, sekarang juga kita tutup dengan membaca doa. Silahkan Fajar, silahkan dipimpin Fajar. Bu. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Doa mulai. Cukup. Terima kasih anak-anakku. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tetap jaga kesehatan. Patuhi 5M. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Zoom meeting.